Shalom semuanya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Betapa kami bersyukurnya Tuhan mempunyai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami, Engkau selalu hadir bagi kami, Engkau selalu menjagai kami. Dan hari ini Tuhan kami rindu lagi Engkau berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah firman yang memberikan harapan baru bagi kami. Firman-Mu yang menuntun jalan kami. Tuhan, kami tundukkan hati kami dan pikiran kami dan hidup kami pada pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan di dalam keterbatasan, pakai hamba, urapi hamba. Biar perkataan-perkataan yang hamba sampaikan adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Kami yang mendengarkan, hamba yang menyampaikan, sama-sama kami diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua. Memang begitu panjang, tapi saya akan membaca beberapa bagian saja. Bapak Ibu boleh nanti di rumah baca di rumah masing-masing. Selesai khotbahnya boleh dibaca lagi. Ayub pasal yang pertama ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katakan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pasal kedua ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita bicara tentang strategi iblis mencobai orang percaya. Strategi iblis mencobai orang percaya. Banyak orang beranggapan ketika ia sudah percaya pada Tuhan, ketika dia mengasihi Tuhan, ketika ia rajin pelayanan, ketika rajin memberikan persembahan, ketika dia rajin menolong orang lain, maka ia tidak akan mengalami suatu penderitaan, ia tidak akan mengalami suatu tantangan, kesakitan yang menimpa dan terjadi di dalam kehidupannya. Karena dia merasa ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik dan Tuhan akan memelihara kehidupannya. Ya, memang benar Tuhan akan selalu memelihara kehidupan orang percaya. Tapi terkadang Tuhan izinkan juga orang-orang percaya mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kesengsaraan. Bahkan Paulus katakan, kita bukan hanya dikaruniakan iman, tetapi juga kita dikaruniakan untuk ikut menderita. Dan iblis selalu berjuang dan berusaha untuk menghancurkan iman kita. Iblis selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ia selalu melancarkan serangan-serangan untuk membuat kita hancur. Bahkan dia juga pakai penderitaan. Bahkan dia mencobai kita.
Tapi masih banyak juga orang berkata, ketika ia mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan menimpa kehidupannya, banyak orang berkata, Tuhan, mengapa engkau mencobai aku? Pertanyaannya bagi kita semua, apakah pencobaan itu datang dari Tuhan? Apakah pencobaan itu Tuhan yang memberikan? Firman Tuhan dengan jelas dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Tuhan tidak pernah sama sekali memberikan pencobaan. Tapi Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita sadar dan kita ini butuh Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita selalu harus bersandar kepadanya. Dan juga supaya kita meresponi setiap penderitaan itu dengan baik dan benar. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ketika dia mengalami suatu penderitaan yang begitu dahsyat menimpanya. Dia menanggapi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun dia mengalami suatu penderitaan, ia tidak berbuat dosa. Kita pun juga. Ketika penderitaan, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, dialami kita. Tuhan rindu kita tetap setia. Tuhan rindu kita tetap mengasihi Dia. Tapi banyak orang, ketika penderitaan itu terjadi, ia kecewa dengan Tuhan. Ketika dia mengalami suatu sakit penyakit, ia tinggalkan Tuhan. Ia bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kan aku sudah melayani Engkau. Aku sudah membantu pembangunan gereja. Kenapa dan kenapa? Akhirnya tinggalkan Tuhan. Iblis senang ketika engkau meninggalkan Tuhan. Ia tidak mengganggu, tidak menyerang orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Karena dia tahu bahwa itu sudah menjadi miliknya. Tapi dia akan selalu berusaha menghancurkan orang-orang percaya. Ketika engkau, Bapak, Ibu, dan saya semua, ketika kita percaya pada Tuhan, di saat itulah iblis akan selalu berusaha menyerang engkau dan saya. Ia akan mencobai engkau. Strategi-strategi apa yang dibuat iblis untuk menyerang kita? Ia akan mengambil hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi hal yang berharga di dalam kehidupan kita? Yang pertama, keluarga. Lembaga yang pertama Tuhan ciptakan dan Tuhan hadirkan di dunia ini bukan lembaga gereja, bukan juga lembaga KPK, bukan juga lembaga DPR, bukan juga lembaga kementerian, lembaga kepresidenan, tidak. Tapi yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini adalah lembaga keluarga. Siapa? Adam dan Hawa. Ingat, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Imam. Bukan juga Tina dan Rina. Dua pasang yang berbeda jenis kelamin. Wanita dan laki-laki. Keluarga inilah yang sakral di hadapan Tuhan. Ayub dalam keluarganya hidup dalam kebahagiaan. Ayub sangat mengasihi keluarganya. Kalau kita lihat ketika anak-anak Ayub mengadakan suatu pesta. Pagi-pagi ia kumpulkan anak-anaknya dan membawa persembahan korban bakaran. Pengakuan dosa, penghapusan dosa. Mana tahu anak-anaknya berbuat dosa. Betapa Ayub sangat mengasihi dan peduli kehidupan keluarganya. Betapa bahagianya keluarga Ayub pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Iblis tidak senang dengan keluarga Ayub. Sehingga iblis membuat dan mengambil anak-anak Ayub. Sehingga kematian terjadi dibuat oleh iblis terhadap anak-anak Ayub. Bukan batas situ saja. Tapi iblis juga memakai istrinya. Yang seharusnya istrinya dalam keadaan susah, dalam keadaan penderitaan Ayub
harusnya sebagai penolong, tapi sebagai apa? Penghancur. Dia mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ayub sama sekali tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak sama sekali meninggalkan Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika orang-orang yang kita kasihi itu dipanggil, pasti perasaan sedih ada. Perasaan kehilangan itu ada. Tidak mungkin kita merasa bahagia ketika orang-orang yang kita cintai itu dipanggil atau diambil dan meninggalkan kita. Kita bahagia? Tidak. Pasti sedih. Tapi Ayub, walaupun sedih, ia tidak larut dalam kesedihan. Dia tidak hilang pengharapan. Dia tahu bahwa keluarga ini dari Tuhan. Dia memang mencintai keluarganya, tapi dia ada yang diprioritaskan, yaitu Tuhan. Kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana iblis menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita dengar di berita, padahal dia orang Kristen, cerai, kawin lagi. Kita lihat lagi agama Kristen, tapi di dalam keluarga saling pukul, saling membenci. Ibu benci kepada anaknya, anak benci kepada orang tuanya, saling bermusuhan. Kalau itu terjadi dalam keluarga, maka iblis bahagia, iblis senang. Karena engkau sudah hancur. Engkau anak-anak muda, jangan engkau mau dipakai iblis untuk memberontak kepada orang tuamu, untuk melawan orang tuamu. Engkau istri, jangan mau kau sebagai istri menjadi istri yang membuat suamimu kecewa. Kamu juga suami, jangan mau dipakai iblis untuk membuat istrimu sakit hati. Memang di dalam rumah tangga itu ada masalah, ada konflik-konflik, tapi jangan sampai konflik itu engkau besar-besarkan. Yang akhirnya satu sama lain tidak saling mengasihi. Perbedaan itu ada, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat engkau hancur di tengah-tengah keluargamu. Engkau harus jaga keluargamu. Jangan sampai hal-hal yang berharga ini diambil oleh iblis. Betapa pentingnya kita menjaga keluarga kita. Yang kedua, apa saja yang diambil oleh iblis? Harta, materi. Kalau kita lihat bagaimana Ayub adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia adalah orang yang terkaya pada zamannya. Ingat, menjadi kaya tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika engkau mengepet. Ketika engkau bekerja dan hasil pekerjaanmu itu engkau dapat dengan hasil tidak benar. Kau korupsi. Itu hal yang tidak Tuhan inginkan. Hal yang Tuhan benci kalau kau bekerja dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi selama engkau bekerja dengan kerja keras, dengan hal-hal yang benar, itu Tuhan senang. Tidak menjadi masalah kau kaya. Tapi jangan sampai engkau memprioritaskan hartamu. Jangan sampai engkau menukar hartamu dengan Tuhan. Kau tukar Tuhan dengan uang. Itu yang salah. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Ingat. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Karena uang di dalam keluarga bisa saling membenci, saling membunuh. Karena uang orang bisa melakukan hal-hal yang jahat. Karena uang orang bisa lupa dengan saudaranya, lupa dengan temannya.
Karena uang itu yang menjadi prioritasnya. Uang tidaklah salah, uang tidaklah jahat. Yang jahat itu sikap hati kita. Bagaimana kita mengelola uang itu. Kalau uang itu menjadi Tuhan kita, yang menjadi dewa kita, maka engkau dan saya sudah dipakai oleh iblis. Kalau kita lihat bagaimana harta kekayaan Ayub diambil. Tetapi Ayub katakan di ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia sadar bahwa harta anak itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kapan saja Tuhan bisa ambil. Karena itu dititipkan bagi kita. Tapi banyak zaman sekarang kita temukan dulu dia menderita, masih rajin beribadah, masih sungguh-sungguh berdoa. Ketika diberkati, harta sudah melimpah, ia tidak lagi datang ke gereja, sampai-sampai pendetanya, sampai-sampai gembalanya lupa dia. Tapi seharusnya ketika kau semakin diberkati oleh Tuhan, seharusnya semakin engkau bersyukur dan semakin engkau semakin cinta Tuhan. Ayub, harta kekayaan diambil, tapi dia tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Apa yang strategi iblis lakukan bagi orang-orang percaya? Ia memberikan penyakit. Kesehatan itu sangatlah mahal. Tapi iblis tahu orang bisa ikhlas kalau hartanya diambil. Orang bisa ikhlas kalau keluarganya mengalami kematian. Tapi ketika dia mengalami penderitaan secara pribadi, belum tentu dia bisa ikhlas. Iblis menaruh penyakit di dalam diri Ayub. Ingat, sakit yang diderita Ayub bukan guna-guna. Orang Kristen sejati tidak akan pernah bisa disentuh oleh guna-guna. Kalau kau hidup benar, kalau engkau mencintai firman Tuhan, kalau engkau hidupmu bersekutu selalu dengan Tuhan, engkau dan saya tidak akan bisa santet oleh dukun, tidak akan bisa menjamak engkau. Karena Tuhan selalu bersama dengan engkau. Ayub mengalami suatu penyakit, sakit penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan. Memang penyakit borok, penyakit kulit, tapi ada orang mengatakan penyakit gajah, penafsir katakan ada penyakit kusta, tapi semuanya belum tentu itu kebenarannya. Yang penting Ayub mengalami suatu sakit penyakit yang susah disembuhkan dan dialami. Iblis bisa juga memakai virus. Iblis juga bisa memakai kecelakaan. Iblis juga bisa pakai penyakit bermacam cara. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan. Lalu kita lihat bagaimana Paulus juga pernah mengalami suatu penyakit yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Duri dalam daging, di mana dia mengalami sakit penyakit yang dikerjakan oleh iblis untuk menipu dia, mengecoh dia. Tapi Paulus tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub pun tidak pernah menyalahkan Tuhan. Walaupun dia mengalami suatu penderitaan, sakit penyakit, ia tidak kecewa. Sakit penyakit itu bisa disebabkan oleh dosa kita. Sakit penyakit itu bisa disebabkan oleh iblis. Sakit penyakit itu bisa disebabkan karena teguran Tuhan kepada kita. Sakit penyakit yang diderita Ayub adalah sakit penyakit yang dikerjakan oleh iblis. Tapi dia bukan kena santet, bukan kena guna-guna. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, kita harus selalu
berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan bagi kita. Yang selanjutnya, strategi apa yang dikerjakan oleh iblis? Iblis mengintimidasi kita, menghasut kita dengan segala kebohongan. Iblis juga berusaha untuk menyerang hati kita, menyerang pikiran kita dengan segala asutan intimidasi. Dia menciptakan perilaku yang menyebabkan kita itu merasa takut, merasa terancam, membuat kita tidak berdaya. Intimidasi itu iblis kerjakan supaya melemahkan iman kita, membuat kita dan mengingat-ingat kita ini orang yang begitu najis. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah intimidasi yang iblis kerjakan. Supaya engkau jauh di hadapan Tuhan. Supaya engkau tidak datang kepada Tuhan. Iblis menghasut kita melalui keadaan yang seolah-olah benar dikemas sedemikian rupa sehingga kita berpikir itu benar, padahal itu salah. Inilah strategi-strategi iblis. Istri Ayub dipakai untuk menghasut Ayub, untuk meninggalkan Tuhan. Keadaan Ayub memang benar, dia menderita. Mengapa lagi percaya pada Tuhan? Tuhan tidak menolong engkau, Tuhan tidak menyembuhkan engkau. Ya tinggalkan saja Tuhan. Itu dikemas seakan-akan benar. Tapi salah. Ayub tidak mau terbawa asutan oleh istri Ayub. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap konsisten dan percaya pada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalahkan strategi iblis? Kita tidak akan mampu melawan serangan iblis dengan pengalaman kita, dengan kepintaran kita, dengan kekuatan jasmani kita. Tapi kita akan mampu mengalahkan strategi iblis dengan perlengkapan senjata yang Tuhan berikan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-20. Dan kuncinya adalah firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius tentang di mana Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Iblis memakai hal-hal yang rohani untuk menghasut Tuhan, untuk menyembah iblis. Tapi Tuhan menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alat yang ampuh untuk mematahkan serangan iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus selalu mencintai firman Tuhan. Dengan firman Tuhan inilah kita akan dituntun, kita akan dibawa untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Kamu tidak akan bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita, kecuali dengan firman Tuhan. Iblis takluk dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pedang kita. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa menaklukkan serangan iblis, strategi iblis? Hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di Matius pasal 4, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat di perjanjian lama, Yusuf dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia digoda istri Potifar untuk tidur bareng. Tapi apa yang dilakukan? Yusuf bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Karena dia tahu dia hidup tidak mau di dalam dosa. Karena Yusuf orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga ia menjauhkan diri untuk melakukan hal-hal yang dosa. Kalau kita tidak mau dipenuhi Roh Kudus, maka
dengan gampangnya kita akan termakan asutan iblis. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa selalu bisa hidup dipenuhi Roh Kudus? Hiduplah, tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Kita ketika tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita diberikan kuasa. Maka kita akan mampu mengalahkan iblis. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berjaga-jagalah selalu. Iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lengah. Dan lawanlah iblis. Karena kita diberikan kuasa untuk menaklukkan iblis. Karena kita adalah umat pemenang. Oleh sebab itu, kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kami. Tapi kami tahu Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu semakin dekat kepadamu. Ketika penderitaan itu terjadi menimpa kami, ajar kami Tuhan seperti Ayub, tetap konsisten, tetap setia kepadamu. Tidak kecewa kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia pada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melekat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ketika ada serangan-serangan iblis yang mencoba menjatuhkan kami, kami tetap kuat karena Tuhan tinggal di dalam kami. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun kami, bawa kami untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.